Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang 6. Judul renungan kita pada hari ini adalah wawasan baru. Dulu bisa makan sendiri dipuji pinter. Terus harus ambil sendiri dan makan tanpa berceceran baru dipuji pintar. Sekarang nambah. Harus mencuci piring sendiri, baru dipuji pinter. Celoteh anak saya ketika dia berusia 7 tahun. Ya iya dong, semakin tambah umur harus bertambah juga kemampuannya, ujar saya. Alkitab mencatat Ayub sebagai laki-laki yang saleh dan jujur. Dia seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa karena label untuk Ayub berasal dari pengakuan Allah sendiri. Namun bukan berarti Ayub sudah lolos seleksi dan bebas godaan. Nyatanya Allah mengizinkan iblis menguji kesalehan Ayub. Ayub harus berjuang lagi menjalani proses yang sulit dan rumit sebelum akhirnya berhasil memenangkannya, sehingga dia memiliki wawasan baru terhadap Allah. Melalui proses itu, Ayub yang dahulu mengenal Allah dan menerimanya sebagai tradisi, ini melihat dan mengalami sendiri rahasia Tuhan. Kecenderungan manusia adalah menyukai kenyamanan. Mereka lebih memilih untuk berhenti pada titik yang dianggap aman, enggan untuk melakukan perjuangan dan perubahan karena melelahkan. Sementara di sisi lain, Tuhan rindu kita memiliki iman yang dinamis, iman yang terus bertumbuh dan berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaannya. Karena itu dia mengizinkan proses yang rumit terjadi, supaya pada akhirnya kita beroleh wawasan baru tentang Allah, memahami kehendak dan kedaulatan Allah atas hidup kita dan melihat kebesaran keajaiban serta kesetiaan dan kemurahannya. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi merupakan kesempatan untuk menerima wawasan baru tentang kebesaran dan kedaulatannya. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Apakah kunci rahasia untuk memiliki hidup yang dipulihkan dan tidak terpuruk? Ya, ini Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah ini ya, ayat 2 ini kan menunjukkan kedaulatan Allah dan kemahakuasaan Tuhan. Ada pertanyaan yang gini ya, mengatakan apakah Allah itu mampu melakukan segala sesuatu, termasuk menciptakan batu yang dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya. Ya, seringkali kan ada pertanyaan-pertanyaan jebakan seperti ini ya. Nah, kenapa kok jebakan? Karena gini ya, kalau kita ngomong Allah sanggup menciptakan batu itu, nah berarti kan dia tidak maha kuasa. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengangkat batu itu sendiri. Kalau kita mengatakan, oh Allah tidak sanggup menciptakan batu itu, lah berarti Allah itu tidak maha kuasa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kesanggupan untuk menciptakan batu. Nah, diwolak-walik jawabannya tetap salah, gitu ya. Nah, jadi gini ya. Prinsip tentang Allah itu harus kita pahami dengan baik. Contoh ini ya. Allah sanggup melakukan segala sesuatu benar. Tetapi ini yang seringkali orang lupa. Yang tidak melanggar natur dari dirinya sendiri. Maksudnya apa? Gini ya. Kalau misalnya ditanya, apakah Allah bisa berbuat dosa? Jawabannya, tentu tidak. Kenapa kok Allah tidak bisa berbuat dosa? Karena natur Allah adalah suci. Dan kesuciannya itu menuntut dia tidak untuk berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Hal yang berikutnya gini. Apakah Allah bisa berhubungan seks dan memiliki keturunan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena natur Allah itu adalah roh, bukan jasmani. Yang bisa berhubungan seks itu adalah jasmani. Betul ya? Yang bisa menghasilkan keturunan itu jasmani. Dan ini Allah itu adalah roh dan tidak memiliki jenis kelamin.
Gitu ya. Jadi ada memang hal-hal tertentu yang memang Allah itu tidak bisa. Kenapa kok Allah tidak bisa? Bukan karena dia tidak maha kuasa. Karena dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan natur dirinya. Itulah jawabannya. Apakah Allah dapat menciptakan batu yang dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Ya tidak dapat. Jawabannya tidak dapat. Apakah karena dia tidak dapat dikatakan dia itu tidak maha kuasa? Jawabannya tidak. Karena dia memang hanya berkuasa atau mampu melakukan sesuatu yang tidak melanggar daripada natur dirinya sendiri. Ini bicara tentang konsistensi. Ya toh? Oke, sekarang kita lihat ya lanjutannya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu. Sekarang yang biru ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi jika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka hal itu pasti terjadi dan tidak mungkin bisa diubah-ubah. Tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana dengan orang yang asalnya percaya Yesus, kemudian dalam perjalanan hidupnya, tiba-tiba pindah agama lain? Bukankah ini menunjukkan pertama nih Allah itu menganugerahkan keselamatan kepadanya, kemudian orang tersebut menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan beri. Nah, gini ya. Kasus murtad ini dapat dipandang sebagai berikut. Allah memang menetapkan orang tersebut untuk binasa. Tapi dalam perjalanan hidupnya, memang diberi kesempatan untuk hidup dan mengenal dari ajaran Kristus. Yang memang menarik hatinya, tapi dia tidak sungguh-sungguh untuk mengikut atau percaya kepada Yesus. Sehingga dia pada akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan dan akhirnya binasa. Kemudian ada orang tanya gini ya. Memang ada tak orang sini tetap no binasa? Wadah. Yohanes 17 ayat 12 ngomong gini ya. Selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah ini perhatikan ya. Tuhan menjaga orang-orang pilihannya. Aku telah menjaga mereka. Ini orang pilihan ya, election. Dan tidak ada seorang pun dari mereka, orang pilihan itu, yang binasa. Nah on the other hand, selain itu, selain daripada dia itu adalah orang yang bukan pilihan, yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi memang menurut Yohanes 17 ayat 12 ada orang yang ditentukan untuk binasa, yaitu orang-orang yang murtad tadi. Efesus 1 ayat 4 jelas ya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia itu ada, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Apakah karena kita kudus? Bukan, supaya kita kudus. Beda loh ya, karena dan supaya ini beda. Kalau kata sambungnya itu karena kita kudus, berarti kita harus kudus dulu. Oleh karena kondisi itulah Allah memilih kita. Itu kalau kata sambungnya karena. Tapi ini supaya. Jadi Allah pilih dulu kita supaya kita bisa jadi kudus dan tidak bercacat. Saudara, tidak mungkin kita itu ujuk-ujuk kudus sendiri dan tidak bercacat di hadapannya tanpa pertolongan ilahi. Itu tidak mungkin. Jadi ini menanggapi daripada orang-orang yang mengatakan gini ya. Oh, Allah itu memilih manusia karena dia itu mengandalkan foreknowledge of God. Jadi artinya kemahatauan Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu, oh engkau akan di masa depan itu akan berbuat baik, kemudian akan tetap setia. Oleh karena itu maka Tuhan pilih engkau. Salah. Bukan karena foreknowledge of God. Karena foreordained. Karena ketetapan Tuhan terlebih dahulu. Itu adalah dasar pemilihan Tuhan. Oke? Kita lanjutkan. Ketidaktahuan akan kebesaran Tuhan. Ayat 3 berkata ini. Firman-Mu, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saudara, Ayub banyak kecewa dan menilai Tuhan dengan kurang tepat. Memang secara manusia Ayub layak untuk kecewa. Dalam kesalahannya sehari-hari Ayub memang pantas untuk diteladani. Betul ya? Ayub itu pantas untuk diteladani. Apakah kehidupan kita setidaknya sudah meneladani kehidupan Ayub? Saudara, Ayub ini luar biasa. Ayub itu peduli terhadap hal rohani. Contohnya ya, mempersembahkan 10 korban penebusan salah setiap kali anak-anaknya yang jumlahnya 10 itu mengadakan pesta pora. Tujuannya apa?
Ayub pikir jangan-jangan nanti salah satu daripada mereka itu berdosa, maka sebagai korban penebus dosa, maka dia itu mempersembahkan 10 korban itu. Saudara, mempersembahkan korban itu dipikir murah. Enggak ya. Itu mahal loh. Saudara tahu satu kambing harganya berapa sekarang? Atau berapa? 5 juta mungkin? 7 juta? Nggak ngerti. Kalau misalnya anggap aja 7 juta, itu 70 juta kali 10 loh. Itu kalau kambing. Nah, Ayub ini kuaya setengah mati, mungkin sapi. Puluhan juta mungkin. Mempersembahkan 10 korban penebusan salah. Saudara, dia kalau model seperti ini ya, ini jauh lebih memperhatikan kondisi kerohanian daripada kehilangan hartanya. Karena Ayub tidak, apa ya istilahnya, tidak menyayangkan hartanya itu dipakai untuk persembahan korban. Asalkan anaknya itu dijaga kehidupannya itu dengan benar. Ayub rela melakukan itu. Jadi Ayub ini suatu pribadi yang perlu diteladani. Tapi malangnya Ayub menjadi sasaran dari keraguan iblis. Iblis itu nilai, wadah, Ayub ini bisa setia kepada Tuhan itu karena apa sih? Karena dia tuh kaya, dia memiliki segalanya, punya istri yang cantik, punya 10 anak, bisnisnya diberkati. Siapa sih enggak, kalau dalam kondisi seperti itu enggak setia kepada Tuhan? Ya tiap hari haleluya lah. Nah, itu pemikiran iblis seperti itu. Iblis bilang, coba cabutin semuanya, kesehatannya. Kemudian istrinya berubah setia terhadap dia, misalkan. Meninggalkan dia karena penyakitnya. Kemudian anaknya diambil, segala pekerjaannya habis. Ayo coba pengen tahu Ayub setia apa enggak. Wih, gitu ya. Itu harapan iblis kayak gitu. Nah, kalau saudara memiliki pemikiran itu terhadap orang lain, berarti saudara mirip iblis. Nah, itu hati-hati. Hati-hati sekali ya. Nah, keadaan bisa bertambah parah. Tapi, janganlah iman kita bertambah tergerus oleh bujukan iblis. Ya. Jadi ayat 3 ini ngomong, ketika Ayub itu tidak mengerti kebesaran Tuhan, itu bisa menggiring dia terhadap kekecewaan yang semakin lama semakin dalam. Memiliki hati yang mau mendengarkan firman. Nah, firman-Mu dengarlah. Nah, ini mendengarkan firman. Dengar. Maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, ini seolah-olah Tuhan mau berperkara ya. Seringkali natur manusia adalah banyak bicara, tapi seringkali tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap apa yang dibicarakan. Ini repot. Seorang seringkali banyak ngomong, pinter ngomong, tapi yang diomongkan itu lack of knowledge. Jadi kekurangan pengetahuan, jadi shallow, dangkal, gitu ya. Ini repot, kurang bermutu. Manusia harus lebih sering mendengarkan firman Tuhan supaya manusia itu lebih kenal Tuhan. Seringkali kayak Ayub ini, mungkin dia belum mengenal Tuhan secara lebih dalam, sehingga dia dalam tanda kutip mungkin mengata-ngatai Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Akuilah bahwa seringkali yang kita hadapi itu adalah jalan-jalan Tuhan yang tak terselami. Saudara, banyak ayat yang menunjukkan jalan Tuhan itu tak terselami ya. Kita harus mengakui itu ya. Contoh Roma 11 ayat 33 ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Tidak terselidiki. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tidak diselami. Luar biasa ya. Ayub 11 ayat 7 ngomong ini. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Tidak dapat. Menyelami batas-batas kekuasaannya yang maha kuasa. Gak bisa. Pengkhotbah 3 ayat 11 ngomong ini. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan pada hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali manusia ingin memahami Tuhan, itu bagus. Tetapi sadarlah, suatu titik engkau tidak bisa memahami Allah dari awal sampai akhir. The whole things itu engkau tidak bisa memahami. Karena keterbatasan dan keberdosaan kita, itu membuat kita untuk gagal memahami Allah secara utuh. Tapi ini setidaknya 3 ayat di dalam Alkitab yang mengatakan memang jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Jadi kalau kita itu tidak mengerti jalan Tuhan, itu wajar. Jangan Anda merasa minder terhadap hal itu. Itu wajar. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jalan Tuhan yang tidak terselami?
mendekatkan diri kepada Dia terus-menerus. Oke? Mengalami Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Dari yang paling sederhana sampai yang paling dramatis sekalipun. Saudara, kayak pengalaman ya misalkan ya. Anda misalkan cari parkir di tempat mall yang sangat ramai. Saudara, tiba-tiba ada mobil keluar. Gitu ya. Anda bersyukur setengah mati. Saudara tahu enggak? Suatu saat ya, pergi ke tempat ya, kemana ya, kapan nanti ya. Kalau di Jakarta mungkin Kemayoran PRJ gitu ya. Itu rame sekali. Kalau Anda dapat tempat parkir di sana, wah itu kamsya luar biasa, terima kasih. Hal yang paling sederhana. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau mungkin yang paling dramatis sekalipun. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dari mungkin tabrakan misalkan. Tuhan menyelamatkan kita dari kecelakaan yang lebih parah. Memang. Saya pernah dikirimi video ya. Jadi ada seorang pendeta tuh naik mobil gitu ya, naik mobil. Kemudian dari seberang serongnya itu ya, dari sisi bodi itu tiba-tiba ada mobil kencang sekali. Ternyata mobil itu nabrak tiang. Tiangnya ini yang mengangkat mobil itu sehingga dia tidak menabrak mobil pendeta itu. Pendeta ini gak nyadari kalau ada kayak gitu. Nah, suatu saat ada polisi itu datang kepada dia gitu ya, terus memperlihatkan CCTV-nya kepada pendeta itu. Terus pendeta itu ngomong, waduh bersyukur sekali. Luar biasa nih pertolongan Tuhan. Yang paling dramatis sekalipun. Siapa sih nyangka mobil itu kok bisa nabrak tiang tuh? Kalau tiang tuh ndak ada, mobilnya pendeta ini wamblas loh, langsung ditabrak loh. Kalau nggak ada tiang itu loh. Kok ya waktu itu kok ya yang kendaraan yang nabrak itu kok ya nabrak tiang gitu loh. Kalau dia miring sedikit kan nggak nabrak tiang kan bisa saja. Tapi Tuhan mengatur segala sesuatunya indah pada waktunya. Seringkali kita mendengar kedahsyatan Tuhan dari cerita orang atau sharing orang lain. Tetapi seberapa sering kita sendiri ngalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Menurut saya, pengalaman yang paling luar biasa ketika Anda itu pertama kali terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah momen-momen yang paling indah dalam hidupmu. Karena Anda diubahkan dari manusia lama yang tidak mengenal Kristus menjadi manusia baru yang mengenal Kristus. Itu adalah momen yang terindah di dalam hidup. Setidaknya dalam hidup saya itu adalah momen yang sangat indah. Pengakuan dosa dan pemulihan hidup manusia. Nah, ini ya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, Ayub menyabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika manusia dalam fase kekecewaan, godaan terbesar daripada manusia apa? Saat dalam fase kekecewaan, pasti meragukan penyertaan Tuhan. Marah kepada Tuhan, mengata-ngatai Tuhan dengan tidak pantas. Sampai pada titik tertentu manusia ini lupa bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan adalah sang pencipta. Lupa. Karena manusia itu naturnya pengen sering ngatur orang daripada diatur. Lebih seneng ngatur orang daripada diatur. Itu manusia. Tetapi sadarlah, engkau ciptaan. Tuhan itu pencipta. Dan sang pencipta itu berhak mengatur ciptaan. Kamu tidak boleh protes. Gitu ya. Syukurlah Ayub itu sadar akan segala kesalahannya. Nah ini penting. Menyadari kesalahan. Ini adalah fase awal menuju pemulihan. Seperti tadi, kunci menuju pemulihan itu apa? Yaitu apa? Menyadari kesalahan. Seringkali orang-orang ini gagal mengalami pemulihan karena dia tidak menyadari kesalahannya. Jangan pernah Anda bermimpi untuk dipulihkan, tetapi Anda tidak pernah menyadari dan bertobat atas segala kesalahan-kesalahan Anda. Jangan pernah Anda bermimpi. Jadi bertobatlah, sadari kesalahan, mengakulah di hadapan Tuhan bahwa engkau memang berdosa, bersalah, dan pasti engkau akan mendapatkan pemulihan hidup ini. Oke, inilah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.